Di video ini kita akan membahas tentang cara menentukan ternak mandiri atau kemitraan. Di dalam usaha peternakan ayam broiler, ada dua tipe pemeliharaan yang bisa kita jalankan. Dua sistem tersebut yakni sistem mandiri dan sistem kemitraan. Sistem mandiri adalah kita mengeluarkan biaya secara mandiri atau uang kita sendiri untuk modal usaha. Modal usaha tersebut adalah pembelian bibit, pembelian pakan, obat-obatan, biaya operasional, dan lain sebagainya. Sedangkan sistem kemitraan, kita hanya bertugas untuk pemeliharaan dan biaya operasional. Biaya-biaya yang meliputi penyediaan bibit, pembelian pakan, beserta obat-obatan akan disediakan oleh perusahaan mitra. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang cara menentukan kita akan beternak ayam broiler secara mandiri atau secara kemitraan. Pertama adalah keuntungan dari beternak secara mandiri. Saat beternak secara mandiri, kita bisa dengan bebas menentukan jenis pakan, kualitas bibit, dan jenis obat-obatan yang akan kita pakai. Penentuan jenis pakan bisa kita sesuaikan dengan berapa budget kita sediakan. Jika kita punya budget yang tinggi, kita bisa memilih pakan kualitas terbaik sehingga laju pertumbuhan bisa lebih cepat dan efisiensi pakan bisa lebih baik. Begitu halnya dengan bibit dan obat-obatan. Kualitasnya bisa kita sesuaikan dengan budget yang kita inginkan. Kedua adalah kerugian dari ternak mandiri. Pada saat beternak ayam broiler secara mandiri, kita harus menanggung modal yang dibutuhkan dengan uang kita pribadi. Masalahnya, modal memelihara ayam broiler tidaklah sedikit. Sebagai contoh, untuk memelihara ayam broiler 1000 ekor, kita membutuhkan pakan sebanyak 60 karung, di mana harga per karung pakan adalah Rp420.000, maka nilainya adalah 25,2 juta. Ditambah lagi biaya pembelian bibit atau DOC ayam broiler, di mana harga satu ekor DOC ayam broiler adalah Rp5.000 dikalikan 1000 ekor, nilainya 5 juta rupiah. Untuk pembelian pakan dan DOC sejumlah 1000 ekor saja, kita membutuhkan modal sebesar 30 juta rupiah. Hal ini bisa menjadi pertimbangan sebelum memutuskan untuk beternak ayam broiler secara mandiri. Ketiga adalah keuntungan dari beternak ayam broiler secara kemitraan. Keuntungan dari beternak ayam broiler dengan sistem kemitraan adalah salah satunya yaitu biaya modal yang sudah ditanggung oleh perusahaan mitra. Berikutnya yaitu kita tidak perlu lagi repot memikirkan metode pemasaran. Hasil pemeliharaan dari peternak kemitraan akan dibeli oleh perusahaan dengan harga kontrak. Harga kontrak tersebut pastilah lebih tinggi dari harga produksi jika tidak terjadi masalah pemeliharaan. Walaupun seringkali harga ayam broiler lebih rendah dari harga kontrak, kita tidak perlu khawatir. Karena perusahaan tetap akan membeli dengan harga kontrak tersebut. Keempat adalah kerugian dari beternak secara kemitraan. Pada saat beternak ayam broiler secara kemitraan, kita tidak bisa memilih kualitas sapronak. Kualitas sapronak sudah ditentukan oleh pihak perusahaan. Sapronak di sini yang dimaksud adalah kualitas DOC, kualitas pakan, dan kualitas obat-obatan. Ada kalanya perusahaan mengirimkan bibit ayam dengan kualitas rendah. Saat bibit berkualitas rendah terpaksa kita pelihara, dampaknya kematian ayam bisa menjadi cukup tinggi. Selain kualitas DOC, kualitas pakan juga tidak bisa kita pilih. Ada kalanya perusahaan mengirimkan kualitas pakan yang buruk dan harus kita pakai. Kualitas pakan yang buruk bisa membuat pertumbuhan ayam broiler tidak berjalan dengan baik. Kelima adalah kesimpulan akan memutuskan beternak dengan sistem mandiri atau sistem kemitraan.
Keputusan akan beternak secara mandiri atau kemitraan bisa berbeda tergantung pada kondisi budget, keberanian mengambil resiko, dan kemampuan pemasaran. Bagi kita yang memiliki modal besar, memiliki pasar yang kuat, dan kemampuan pemeliharaan yang mumpuni, tentu beternak mandiri dengan skala besar bisa menjadi pilihan. Namun, bagi kita peternak skala menengah yang tidak memiliki budget tinggi, bermitra dengan perusahaan adalah pilihan yang terbaik.